see what I see? Halo warga Desa Sukawedi, apa kabar? Yes, spesial nih. Tadi kita habis promo film buat film kita yang akan tayang di tanggal 16. Dan kali ini aku ditemenin sama Sonia. Halo. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di CXO. Jadi nanti kalau mau ikutan nonton behind the scene-nya atau gimana filmnya Do You See What I See yang First Love-nya Mbak Faye itu jadi film, kita udah ngobrol banyak di sana. Nah, biar kenalan dulu, Sonya ini mainnya jadi apa nanti di filmnya Do You See What I See yang First Love ini? Jadi aku di Do You See What I See First Love, karakter aku namanya Kartika. Kalau di ceritanya Mbak Faye yang asli sih nggak ada ya nama Kartika, karena kan dia ceritain mainly yang nama samarannya Mawar ini kan. Yeah. Jadi akhirnya untuk filmnya ini emang dibikinin ada karakter aku Kartika yang adalah salah satu sahabatnya Mawar sama Faye. Jadi kita bertiga kayak segeng gitu, satu kosan. Itu tuh karakter aku. Terus buat teman-teman, kalau ini kan juga ada subscriber baru juga nih kemarin yang penasaran nih, kita memang udah mau tayang tanggal 16 Mei. Jadi sebelum teman-teman nonton di bioskop, mendingan simak dulu ceritanya Mbak Faye. Ada dua nih ya, yang part 1 sama part 2. Jadi supaya nggak usah nyari-nyari, aku akan tayangin di sini. Jadi teman-teman langsung dengerin dulu dua cerita dari Mbak Faye. Sebenarnya buat saya agak sulit menceritakan kisah ini karena ini merupakan pengalaman yang amat sangat traumatik buat saya, dan saya sudah berusaha untuk melupakan kisah ini dan memang saya sudah lupa gitu dengan cerita ini karena kejadiannya udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya udah lupa gitu sama sekali. Tapi tiba-tiba suatu malam saya bermimpi kisah yang sama yang pernah saya alami sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya dapat kuliah, saya diterima di sebuah universitas negeri di sebuah kota lain. Dan teman SMA saya tidak ada yang diterima di kampus itu. Maksudnya diterima tapi beda kampus, beda fakultas. Jadi saya akan sendirian gitu di fakultas itu. Karena tempat lingkungannya baru, saya belum punya teman dan jaraknya lumayan jauh dari rumah. Jadi mau tidak mau saya harus kos. Saya dapat rumah kos yang tidak terlalu jauh dari fakultas kampus saya. Dan itu bangunannya bangunan yang lumayan baru. Di rumah kos itu ada 2 lantai dan kamar saya di lantai kedua. Singkat cerita, seminggu 2 minggu saya kos di situ, saya udah mulai punya teman, mulai punya sahabat baik, katakanlah namanya Mbak Mawar ya. Si Mawar ini kuliahnya satu kampus dengan saya tapi beda fakultas. Jadi kalau di kampus kita nggak pernah ketemu, tapi kita ketemunya selalu di di rumah kos. Jadi kalau kadang-kadang pagi kita mau berangkat kuliah, kadang suka bareng, atau kadang malam gitu kita suka saya main ke kamarnya dia atau dia main ke kamar saya, kita ngobrol gitu bareng. Nah singkat cerita sudah sekitar kira-kira 2-3 bulan gitu kita kos di situ. Nah satu malam kita tuh biasanya cewek-cewek yang kos di situ suka ngumpul gitu. Waktu itu kalau nggak salah kita ngumpul di salah satu kamar teman kos saya.
Itu semua ada di situ kecuali si Mawar ini. Kita lagi ngobrol, tahu-tahu ada salah satu teman kos saya tuh bilang, Faye, Mawar kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan? Terus saya bilang, masih ada kok. Saya kalau pagi masih suka ketemu ya, dia kunci pintu kamar kosnya. Iya Faye, tapi kamu tahu nggak kalau tiap malam si Mawar itu nggak ada di kamarnya. Saya kaget ya, saya bilang, kok bisa gitu? Tahu dari mana kamu? Iya, soalnya kan kita kan kalau malam kan kadang suka main gitu ke kamar-kamar gitu atau ngecek-ngecek gitu ada siapa gitu atau siapa yang belum pulang. Jadi kita tahu gitu, dan udah hampir sebulan ini saya ketok tuh kamarnya Mawar tuh nggak ada jawaban. Terus saya bilang, mungkin Mawarnya udah tidur kali. Enggak Faye gitu, saya pernah ngeliat, ada salah satu teman lagi yang ngomong, enggak Faye, saya pernah ngeliat itu dia ada di pinggir jalan sendirian, kayak nggak tahu lagi nunggu siapa, pokoknya dia ada di jalan gitu, saya sendirian, saya panggil dia nggak nengok, kata salah satu teman saya ini. Terus teman saya bilang, coba deh Faye, lo tanyain deh sama Mawar, kali aja dia ada masalah atau ada apa, kan kasihan juga gitu kalau dia pulangnya malam terus. Terus akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba ya gitu, karena memang di antara teman-teman semua itu saya yang paling dekat gitu dengan si Mawar ini. Akhirnya saya satu malam saya ketuk kamarnya Mawar, belum malam waktu itu ya, baru hampir maghrib gitu. Saya ketok kamarnya Mawar dan dia ada di kamarnya, lalu kita ngobrol panjang lebar, dan akhirnya saya tanya gitu sama dia, Mawar maaf ya, saya dengar dari teman-teman kalau tiap malam kamu tuh suka nggak ada di kamar, sebenarnya kamu tuh kemana? Di situ tuh dia agak kaget ya, dan akhirnya dia bilang, iya Faye, sebenarnya aku udah punya pacar. Dan mukanya tuh ya gimana ya, ngelihat nama cewek baru pertama kali pacaran gitu kan, jadi mukanya tuh seneng gitu, matanya berbinar-binar gitu. Jadi dan dia tuh menceritakan cowoknya ini nih, aduh gitu. Jadi dia kayaknya seneng banget gitu. Kalau nggak salah nama cowoknya Restu atau Resnu atau ya begitu deh gitu. Saya lupa banget ya namanya. Cuman yang saya inget tuh itu. Nah si Mawar ini bilang Resnu ini seniornya, ketemu di kampus, dan ini cowoknya baik banget. Jadi tiap malam tuh mereka ngobrol, kadang-kadang suka duduk di depan atau di ruang tamu gitu. Jadi sebenarnya menurut Mawar mereka nggak kemana-mana, cuma ngobrol aja gitu di ruang tamu. Dan itu saya makin bingung ya, karena setahu saya dari teman-teman ruang tamu tuh kosong. Jadi kalau udah jam 9 itu tuh ruang tamu tuh pasti kosong, dan semua teman-teman tuh udah pada masuk kamar semua gitu. Jadi nggak mungkin ada orang di situ. Tapi si Mawar ini ngotot gitu, dia bilang, enggak Faye, beneran kok, masa sih gue bohong, gue gak kemana-mana, gue ada di ruang tamu itu ngobrol sama Resnu, masa teman-teman gak ngeliat, katanya gitu. Terus dia bilang, kalau gak percaya nanti malam lo gue kenalin deh sama Resnu, ntar malam dia mau datang. Terus saya bilang, ya udah deh boleh gitu ya, mungkin saya mau nemenin, saya juga pengen kenal yang mana sih yang namanya Resnu ini gitu. Kok bisa bikin temen saya ini si Mawar tuh jatuh cinta banget deh. Nah akhirnya saya nungguin tuh, saya sama Mawar nunggu di kamarnya. Dan akhirnya sekitar udah malam waktu itu ya, mungkin sekitar jam 10, setengah 11 gitu. Akhirnya si Mawar tuh bilang, Faye, Resnu udah datang. Nah terus akhirnya si Mawar ini udah dandan gitu, cantik. Waktu itu saya agak heran ya, karena saya pikir ini cowok kok namu gitu malam banget gitu, hampir setengah 11 kalau nggak salah. Jadi jadi kita keluar, si Mawar ini udah lari duluan gitu ke ruang tamu. Dan dia sambil ngomong, teriak gitu, saya denger, karena kamarnya Mawar nggak jauh dari ruang tamu. Si Mawar ini bilang, Faye, buruan Faye, Resnu udah datang. Dan si Mawar ini buka pintu ruang tamu. Dan begitu saya keluar dari kamar kosnya Mawar, saya jalan ke depan menuju ruang tamu. Dan di depan pintu itu yang saya lihat adalah pocong. Aduh, itu pocongnya
itu serem banget. Aduh merinding saya ini. Jadi pocong gede, kain kafannya juga kotor banget, dan saya nggak ngeliat mukanya karena waktu itu saya langsung jerit. Saya ingat saya jerit sekenceng-kencengnya, dan itu menyebabkan teman-teman yang lain itu pada keluar kamar semua. Terus si Mawar itu akhirnya ngedeketin saya secara cepet dan dia bilang, Faye kenapa? Terus saya bilang, wah itu pocong. Saya bilang itu pocong. Dan Mawar itu cuma bilang, apa sih Fer? Ini Resnu. Dan pada saat dia ngomong begitu, dan hampir bersamaan teman-teman kos yang lain keluar kamar semua, dan teman-teman saya semua itu pada teriak bareng-bareng gitu, pada jerit semuanya. Dan yang saya lihat pada saat itu pocongnya tiba-tiba hilang dan si Mawar pingsan. Aduh, itu sangat mengerikan buat saya karena itu, aduh merinding saya, karena itu jelas sekali di depan mata saya. Dan si Mawar pingsan. Akhirnya Mawar ini rame-rame kita bawa ke kamarnya, dan pada saat dia sadar, kita berusaha nyadarin dia, dan pada saat dia sadar dia nangis, dia bilang, enggak, itu Resnu, dia bilang itu bukan pocong, Faye kamu salah, teman-teman semua salah, dia ngomong begitu. Karena kita udah nggak tahu apa yang harus kita lakukan, akhirnya kita minta tolong. Waktu itu kalau nggak salah ada penjaga kos ya, satu orang laki-laki. Saya minta tolong dia untuk hubungin orang tuanya si Mawar ini. Dan akhirnya kita semuanya berusaha, ya kita gantian gitu ya, tidur di kamarnya Mawar gitu, karena kita ngeri semuanya, nggak berani gitu masuk kamar kita sendiri. Habis ngeliat pocong, coba siapa yang berani gitu masuk kamar gitu. Dan akhirnya esok harinya pagi-pagi orang tuanya Mawar ini datang waktu itu, dan Mawar tuh masih shock gitu, dia nggak tidur semalaman. Kalau nggak salah saya dan ada siapa lagi itu yang nemenin Mawar ini, kelihatan banget gitu, dia shock, dia nangis terus. Dan begitu orang tuanya datang, saya ceritakan semuanya sama orang tuanya, dan ya udah saya keluar kamar. Dan akhirnya Mawar ini dibawa pulang gitu sama orang tuanya. Waktu itu kejadiannya cepet banget ya, jadi saya nggak sempet tahu dia rumahnya di mana, asalnya dari mana. Saya cuma tahu dia orang tuanya tuh dia tinggalnya nggak, ya masih satu kota lah, cuman jauh gitu dari kampus kita gitu. Dan itu terakhir kali saya lihat Mawar nggak pernah balik lagi ke kos, dan dia juga katanya nggak pernah balik lagi ke kampus. Dan itu pengalaman amat sangat mengerikan gitu buat kami semua di tempat kos itu. Dan sejak kejadian itu, tiap malam kamar kami selalu diketok, dan kami tidak ada yang berani untuk bukain pintu. Dan teman-teman kos saya mulai pindah satu persatu. Setelah si Mawar pulang, pada hari itu juga pemilik kos datang, dan kita semuanya diminta untuk berjanji tidak menceritakan kisah ini ke siapapun. Dan saya sudah memenuhi janji saya untuk tidak menceritakan kisah ini ke siapapun sampai hari ini. Karena saya tahu tempat kos itu sudah tidak ada, jadi sudah beralih fungsi, dan pemiliknya juga sudah pindah katanya dari tempat itu. Buat saya ini pengalaman yang amat sangat mengerikan. Perlu waktu lama buat saya untuk melupakan cerita ini. Saya nggak tahu gimana kabarnya Mawar sekarang. Kalau dia dengar, mudah-mudahan kamu nggak apa-apa ya.
teman-teman sudah dengar cerita tentang first love. Jadi sejak cerita first love itu tayang, banyak orang yang nge-DM saya, mulai dari nanya lokasi, nanya kejadian, dan ya nanya macam-macam lah. Tapi ada satu orang yang DM-nya menarik perhatian saya, karena DM tersebut isinya adalah orang ini mengaku sebagai adik dari Mawar. Terus terang awalnya saya nggak percaya ya, karena itu kemungkinannya 1:1.000.000 mungkin ya. Karena saya kan temenan sama Mawar nih nggak lama ya, hanya sekitar 4 atau 5 bulan gitu. Saya juga nggak tahu pasti. Jadi saya nggak tahu banget gitu mengenai latar belakangnya Mawar. Saya tuh ketemu sama Mawar tuh hanya di tempat kos. Jadi dan kita tuh ngomong tuh seadanya aja gitu. Dan karena kita mahasiswa baru, kita tuh udah banyak tugas gitu. Ya tugas waktu kita masuk ospek, tugas dari jurusan, jadi udah mulai banyak tugas. Dan itu tuh mau gak mau kan kita mesti ngerjain sendiri gitu. Jadi waktu untuk ngobrol tuh nggak terlalu banyak. Ya memang saya sering ngobrol gitu dengan Mawar, tapi kita tuh nggak pernah ngomong deep conversation tuh nggak pernah gitu, ngobrol secara mendalam, ngomongin tentang keluarga, latar belakang, ya saudara-saudara. Jadi saya tuh nggak tahu sama sekali gitu latar belakangnya Mawar. Saya nggak tahu dia punya adik berapa, dia punya kakak berapa, nama orang tuanya pun saya nggak tahu. Jadi menurut saya agak aneh gitu kalau ada orang yang mengaku sebagai adik kandung dari Mawar. Tapi akhirnya mau nggak mau saya coba percaya, dan ya saya ladenin gitu ya DM orang ini. Orang ini katakanlah ya namanya Mbak Melati. Mbak Melati ini nge-DM saya dan isinya adalah maaf Mbak Faye, apakah benar yang Mbak Faye ceritakan di cerita First Love itu adalah Mawar bla bla gitu, nama panjangnya Mawar. Dan itu membuat saya kaget setengah mati, karena dia menyebutkan nama Mawar asli secara lengkap dan benar. Saya ingat nama Mawar asli, nama panjang Mawar yang asli, karena nama aslinya Mawar itu sama persis dengan nama salah seorang guru saya waktu saya masih sekolah. Dan guru saya ini nih sangat unik banget gitu. Jadi saya ingat gitu loh namanya Mawar ini. Jadi dan si Melati menyebutkan rumah kosnya, menyebutkan jalan tempat kosnya, dan itu yang membuat saya percaya banget dia bisa menyebutkan nama panjangnya Mawar yang asli. Akhirnya saya bilang iya betul, bahwa yang saya ceritakan itu adalah si Mawar yang dia maksud. Lalu saya tanya gimana kabarnya Mawar, apakah dia sudah menikah dan sebagainya. Awalnya Melati agak ragu-ragu ya menjawab, tapi akhirnya setelah beberapa kali dia nge-DM saya dan kita mulai ngobrol, akhirnya dia baru mulai mau menceritakan semuanya. Jadi kejadiannya ini versinya Melati ya, bahwa setelah Mawar dibawa pulang oleh kedua orang tuanya, Mawar sempat dikurung di rumah karena Mawar sangat yakin bahwa yang pacarnya dia itu si Restu, namanya Restu ternyata, bahwa Restu itu adalah orang, jadi bukan pocong. Itu menurut versinya Mawar ya. Dan Mawar tuh rupanya cinta banget gitu sama si Restu ini, walaupun dilarang sama orang tuanya, tapi Mawarnya kekeh gitu untuk
tetap jalin hubungan sama Restu. Dan akhirnya setelah beberapa lama dikurung di rumah, akhirnya kedua orang tuanya Mawar ini membawa Mawar ke seorang psikiatri. Dan oleh sang psikiatri itu Mawar dirujuk masuk ke rumah sakit jiwa. Orang tuanya Mawar adalah orang yang terpandang ya, jadi memasukkan anak ke rumah sakit jiwa itu adalah suatu aib yang sangat besar menurut mereka. Jadi Mawar diungsikan ke rumah neneknya, dan di rumah neneknya itu di kampung barulah si Mawar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan selama Mawar dirawat di rumah sakit jiwa, orang tua mereka tidak pernah sekalipun menjenguk Mawar. Mawar dianggap sudah bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Dan ini membuat Melati sedih sekali karena mereka berdua sangat dekat. Jadi Melati yang masih sekali-sekali datang untuk menjenguk Mawar, kakaknya. Mawar dirawat di rumah sakit jiwa hampir 1 tahun. Dan saat Mawar keluar dari rumah sakit jiwa pun orang tuanya sudah tidak mau menerima Mawar lagi. Jadi Mawar tinggal di rumah neneknya di kampung. Dan yang membuat saya merinding itu adalah bahwa Mawar masih suka bertemu dengan Restu. Mawar bilang dimanapun dia dipindah, Restu pasti bisa menemukan dia. Dan Restu berjanji akan menjemput Mawar pulang, dan mereka akan berdua selamanya. Melati juga cerita bahwa Mawar menulis 2 buah surat buat saya. Surat yang Mawar tulis saat Mawar berada di dalam rumah sakit jiwa. Surat yang pertama isinya bahwa Mawar sangat marah sama saya. Mawar merasa bahwa semua yang ia lalui adalah akibat perbuatan saya. Lalu Melati bilang bahwa suratnya yang kedua Mawarnya malah berterima kasih gitu sama saya, karena sejak dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia malah bisa lebih sering bertemu dengan Restu. Dan bahwa Restu tidak pernah meninggalkan Mawar sedetik pun. Akhirnya Mawar keluar dari rumah sakit jiwa dan tinggal di rumah neneknya di kampung, karena orang tuanya sudah menganggap Mawar bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Dan yang membuat saya sedih, prihatin dan kaget adalah terakhir Melati bercerita bahwa sekarang Mawar sudah meninggal. Mawar mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam kamarnya. Dan yang amat menyedihkan bahwa sampai saat pemakaman Mawar pun orang tua mereka sama sekali tidak mau menguburkan. Bahkan melihat jenazah Mawar pun orang tuanya sudah tidak mau tahu lagi. Dan seluruh barang-barang peninggalan Mawar, orang tuanya menyuruh orang untuk membakar semua barang-barang itu, termasuk surat yang ditujukan untuk saya. Melati sempat melihat surat itu dan sebetulnya sudah disembunyikan oleh Melati
tapi orang tua mereka berhasil menemukan surat itu dan akhirnya merobek-robek surat itu. Saya sungguh prihatin, saya sedih, dan kejadian ini membuat saya merenung bahwa manusia kita itu tidak punya kekuatan apa-apa, bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita, mintalah pertolongan pada Allah, minta pertolongan pada Allah agar kita dilindungi gitu dari segala hal yang sama sekali tidak bisa kita jelaskan oleh nalar, bahwa manusia akan selalu digoda gitu oleh setan. Dan cara menghadapi yang terbaik adalah kita minta perlindungan pada Allah, bahwa kita sebagai orang tua juga harusnya merangkul anak-anak kita, bukan membuang, bukan menjauhkan mereka dari sisi kita, tapi mungkin ya ini sudah jalannya yang harus Mawar lalui, dan saya hanya bisa berdoa semoga Mawar diberikan ketenangan. So, gimana? Udah dengerin belum episode 1 sama episode 2? Buat pendengar lama Do You See What I See sih ya udah pernah denger lah ya. Dan ceritanya pasti mind blowing. Kalau menurut Sonya sendiri gimana sih cerita? Menurutmu gimana? Ya karena aku udah tahu skripnya jadinya gimana. Mungkin enggak cerita aslinya. Cerita aslinya. Udah pernah dengar kan pasti kan? Tadi kan juga dengerin juga. Menurutmu gimana? Apa ya? Yang pertama pasti aneh ya. Kayak cerita Mawar ini kalau kita coba pikirin secara logis dan kalau dilihat langsung, mungkin yang pertama agak khawatir sama si Mawar ini, terus yang kedua takut ya, kira-kira gimana kita akan coba untuk ngebantu Mawar, si temennya Mbak Faye ini gitu. Aku bayangin juga pasti Mbak Faye bingung banget lah ya sebagai temen gitu. Kayak apalagi yang gitu. Maksudnya kan emang ini temenan dan orang yang menyaksikan kejadian ini kan ramean nih. Iya. Di cerita asli kan emang ramean nih yang ngalamin ketemu si Restu ini kan. Makanya mereka semua juga takut dan diteror. Itu ada di skrip juga kan. Ada di skrip juga. Serius. Ada. Jadi emang aku pun sama teman-teman pemain yang lain kan ada build up-nya ya sebelum kita ketemu bukan ngomongnya ketemu lagi ya, kita ketemu si pacarnya ini gitu. Jadi emang pelan-pelan kayak kita notice sesuatu yang beda dari Mawar. Habis itu ya itu ada satu malam di mana aduh kok kayaknya makin gak bener gitu. Terus akhirnya udah kita ketemu gitu. Tapi itu yang aku bayangin dari teman-temannya Mbak Faye ini. Apa rasanya setelah selesai terus mereka yang kayak diem ngeliatin sama lain. Dan itu ternyata mereka dalam kehidupan asli kan berhari-hari di teror sama Iya itu tuh. Nah kalau di film emang nggak berhari-hari banget itu, cuma sekali aja nggak kebayang loh itu takutnya segimana, apalagi berhari-hari gitu. Serem sih. Iya. Serem sih. Super nggak sabar sih sebenarnya buat nonton, karena aku sendiri juga belum nonton. Ternyata Sonya juga belum nonton ya? Sama. Serius belum nonton? Nah makanya besok nih premier kita besok, terus kita akan nonton for the first time. Jadinya gimana cerita? Mudah-mudahan ya sesuai ekspektasi lah ya. Amin. Tapi kalau dari skripnya sih mungkin kan ada yang bilang tuh kemarin teman-teman yang nonton suka komen kok beda ya sama aslinya. Tapi bedanya sebenarnya menurutku sih lebih ke arah development ya. Karena kan memang dari cerita yang Mbak Faye itu durasinya ya sekian gitu ya. Dan harus dikembangkan menjadi film yang memang film panjang. Jadinya that's why mungkin adalah salah satu karakter yang diperankan sama Sonya juga, namanya Kartika. Kartika di situ kalau nggak salah jadi penyiar radio ya. Iya, penyiar radio. Yes. Jadi buat teman-teman warga desa Sukawedi, tolong banget ayo kita sama-sama ke bioskop buat nonton aktingnya Sonya sama teman-teman ya. Iya. Tanggal 16 Mei. Di semua bioskop harusnya sudah mulai tayang serempak.
Aku nggak sabar kalian ngelihat filmnya jadinya gimana. Mudah-mudahan kita juga ada sesi nobar juga ya sama warga Desa Sukawati ya. Nanti soalnya kita bisa ajak juga. Nggak tahu nanti kita bakal ada keliling kota nggak. Mudah-mudahan ada kesempatan juga buat kita nonton bareng. Iya. So jangan lupa catat tanggalnya. Langsung ke bioskop buat nonton Do You See What I See, ceritanya Mbak Faye First Love. Iya. See you. Oke, sampai jumpa. See you there. Dah.